Perkenalkan, nama saya Endang Pramawaswara Anakaryasa dengan nomor absen 15 dari kelompok 6. Di kesempatan kali ini, saya izin untuk mempresentasikan tentang hasil esai ilmiah saya yang berjudul Tindakan Pencegahan dan Pengobatan Demam Chikungunya bagi wisatawan asing yang bepergian ke Indonesia. Chikungunya merupakan sebuah penyakit umum di daerah tropis dan subtropis yang disebabkan oleh virus chikungunya. Virus chikungunya dapat ikut bersirkulasi dengan virus dengue karena kedua patogen tersebut berasal dari Aedes aegypti. Namun, berbeda dengan virus dengue, virus chikungunya masih kurang umum diketahui masyarakat dan alhasil masih kurang terdiagnosis di Indonesia. Di Indonesia, demam chikungunya pertama kali muncul di Jakarta pada tahun 1979. Muncul kembali pada tahun 2001 di Indonesia bagian barat dan bagian tengah dengan mencapai puncaknya sebanyak 83.000 kasus pada tahun 2009. Kasus chikungunya mulai mengalami penurunan sejak tahun 2010 sebanyak 52.000 kasus dan mulai mengalami penurunan secara signifikan sampai tahun 2018 sebanyak 97 kasus. Namun, naik lagi pada tahun 2019 sebanyak 5.000 kasus. Peningkatan tersebut bisa dikaitkan dengan cuaca yang lembab dengan curah hujan yang tinggi yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Orang yang terinfeksi virus chikungunya biasanya ditandai dengan gejala-gejala seperti demam, ruam, nyeri otot, dan nyeri sendi. Gejala tersebut biasanya muncul 4 hingga 7 hari setelah paparan dari Aedes aegypti, yang umumnya sembuh dalam 1-3 minggu. Namun, setidaknya sepertiga pasien menderita gejala rematik selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dibandingkan dengan penyakit tropis lain, jumlah kasus chikungunya tidak begitu tinggi. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran terhadap chikungunya pada masyarakat, wisatawan, dan bahkan tenaga kesehatan. Ini bisa menyebabkan kurangnya pelaporan dan kurangnya diagnosis terhadap demam chikungunya. Alasan penting untuk chikungunya yang tidak dilaporkan adalah sistem pemantauan epidemiologi yang kurang sempurna selama wabah, kurangnya sumber daya manusia dan laboratorium, dan infrastruktur jaringan medis yang terbatas. Meskipun chikungunya saat ini tersebar luas di banyak daerah, namun belum ada vaksin yang tersedia untuk saat ini. Dan pengobatan bagi pasien yang terinfeksi chikungunya saat ini masih didasarkan pada penggunaan obat anti-inflamatori untuk meredakan gejala. Chikungunya memiliki beberapa kesamaan klinis dengan rheumatoid arthritis. Oleh karena itu, beberapa obat anti rematik memodifikasi penyakit yang banyak digunakan seperti methotrexate, sulfasalazin, leflumonide, dan hidrokloroquine. Obat-obat itu telah digunakan, tapi dengan keberhasilan yang terbatas. Berikut adalah upaya preventif terhadap chikungunya. Upaya preventif yang bisa dilakukan adalah perlindungan diri dan pengendalian lingkungan. Untuk perlindungan diri yang bisa dilakukan adalah memakai baju lengan panjang dan celana panjang, memakai pakaian yang disemprot dengan obat nyamuk, menggunakan obat nyamuk, menggunakan kelambu, dan membatasi aktivitas yang meningkatkan kemungkinan paparan nyamuk. Untuk pengendalian lingkungan yang bisa dilakukan yaitu menggunakan ventilasi berpelindung atau jendela dan pintu yang menggunakan insulation, mengurangi dan mengganti wadah yang menampung air, menggunakan produk anti nyamuk seperti semprotan aerosol, obat nyamuk bakar maupun elektrik, dan melakukan pengawasan vektor dan identifikasi area yang berisiko tinggi. Baik, bisa disimpulkan bahwa kesadaran terhadap bahaya chikungunya masih tergolong rendah, terutama pada wisatawan asing yang mengunjungi daerah-daerah tropis endemis chikungunya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya preventif dan kuratif terhadap chikungunya, mulai dari pelindungan diri, pengendalian vektor di lingkungan masyarakat, serta pengawasan vektor dan identifikasi area berisiko tinggi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi terkait esai ilmiah saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.